Halo Lega, balik lagi di channel YouTube gua di Kurniawan Selemong. Buat teman-teman yang baru nyampe di channel YouTube ini, kenalin dulu, nama gua Kurniawan, gua berasal dari Jakarta, Indonesia. Hari ini gua lagi ada di Swiss dan hari ini gua lagi excited banget nih teman-teman. Kenapa? Karena hari ini gua akan berkunjung ke kantornya United Nations atau dalam bahasa Indonesianya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu lokasinya ada di Jenewa, teman-teman. Makanya sekarang gue mau ke Jenewa dulu nih, ke markasnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kayak gimana sih kantornya UN itu? Tonton terus video ini sampai habis, gue bakal tunjukin seperti apa kantor UN di Jenewa, Swiss. Allez, on y va! Oke Lega, sekarang gue lagi dalam perjalanan dari kota Bern menuju ke kota Jenewa, tempat di mana kantor PBB atau kantor UN berada. Buat teman-teman yang belum tahu, di mana sih letak kota Jenewa kalau di Swiss, teman-teman bisa lihat di map ini. Letak kota Jenewa ada di sebelah barat Swiss, dekat perbatasan Prancis. Nah, dari Bern ke Jenewa, gue naik kereta. Harga tiketnya kurang lebih sekitar 35 Swiss franc untuk sekali pergi. Nah, menurut gue ini cara paling cepat dan paling nyaman untuk bisa ke Jenewa. Perjalanannya kurang lebih sekitar 2 jam. Dan sepanjang waktu, teman-teman tinggal duduk aja santai sambil menikmati pemandangan Swiss. Terus, teman-teman nggak perlu khawatir kalau jadwal kereta Swiss akan terlambat. Karena Swiss Rail System emang udah terkenal banget karena ketepatan waktunya dan gampang banget diakses. Jadi kalau teman-teman mau ke kantor PBB di Jenewa, menurut gue ini transport yang paling praktis. Sambil kita dalam perjalanan, gue mau jelasin sedikit tentang kantor PBB di Jenewa. Jadi, selain markas besar PBB di New York, PBB juga punya kantor di Jenewa nih. Kantor PBB di Jenewa adalah kantor kedua yang super penting. Mereka mengurus ratusan pertemuan diplomatik tiap tahunnya, mulai dari isu kemanusiaan, perdagangan, sampai hak asasi manusia. Kantornya berada di dalam daerah Palais des Nations, sebuah komplek megah yang dibangun tahun 1930-an dan dikelilingi Taman Ariana Park yang luas banget. Lokasinya ada di area Nations, sekitar 10-15 menit dari pusat kota Jenewa. Kalau teman-teman turun di stasiun kereta api Jenewa yang namanya Genève Cornavon, tinggal lanjut naik tram nomor 15 ke arah Nations. Begitu turun, kalian akan langsung lihat deretan bendera negara anggota PBB. Di situ, biasanya teman-teman akan melihat banyak orang atau turis yang foto-foto di depan tulisan United Nations. Tapi kalau teman-teman mau tur, teman-teman masuknya bukan lewat situ ya, tapi lewat pintu belakang. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal turnya. Banyak orang nggak tahu kalau kantor PBB di Jenewa ini sebenarnya bisa dikunjungi secara umum. Cara beli tiketnya relatif mudah. Teman-teman cukup booking online lewat website resmi UN di Jenewa. Di situ ada pilihan jam tur, bahasa tur, dan harga tiketnya. Harga tiketnya itu kurang lebih sebesar 22 Swiss franc, teman-teman. Biasanya mereka punya beberapa sesi dalam satu hari. Jadi teman-teman tinggal pilih aja jadwal yang paling cocok. Tips dari gue, teman-teman bisa beli tiketnya dari jauh-jauh hari. Karena rame banget teman-teman yang mau ikutan tur kantor PBB di Jenewa. Jadi kalau teman-teman belinya dari jauh-jauh hari, teman-teman tidak akan kehabisan tiket ketika teman-teman mau pergi ke sana. Tips lain dari gue, ketika teman-teman mau beli tiket, tapi misalnya pilihan bahasa Inggrisnya udah habis, teman-teman pilih aja bahasa yang lain. Karena ketika teman-teman udah di dalam, teman-teman akan dibagi menjadi beberapa grup. Terus teman-teman tinggal pilih aja grup yang bahasa Inggris. Oke Lega, gue sekarang udah ada di depan kantornya UN yang ada di Jenewa di Swiss. Nah, kayak gimana sih penampakan dalamnya? Kita langsung masuk aja ke dalam yuk. Ale! Oke Lega,
Sekarang kita harus ngelewatin dulu security check kayak di bandara untuk bisa masuk ke dalam kantor PBB. Nah, terus teman-teman juga jangan lupa bawa paspor atau ID karena masuk ke kompleks PBB itu sama kayak masuk ke gedung pemerintah internasional. Jadi wajib ada pemeriksaan keamanan. Setelah dicek, kalian akan dapat visitor badge yang harus dipakai selama tur. Tur di kantor PBB ini biasanya berlangsung sekitar 1 jam. Di dalamnya, teman-teman akan diajak melihat beberapa ruang sidang, lorong-lorong bersejarah, dan area yang dipakai untuk pertemuan antar negara. Tapi harus siap-siap ya, nggak semua tempat boleh direkam. Dan biasanya waktunya cepet banget karena grup harus bergerak bareng. Gua sendiri seneng banget bisa ikut tur ini, karena selain ngeliat gedungnya megah, kita juga bisa ngerasain vibe diplomasi internasional yang nyata. Bayangin aja, di ruang-ruangan itu, negara-negara dari seluruh dunia duduk bareng buat ngomongin isu global. Sekarang, gua udah ada di dalam kantor PBB dan turnya udah dimulai. Di sini kita ditemani pemandu resmi yang menjelaskan sejarah gedung, struktur organisasi PBB, dan aktivitas diplomatik yang berlangsung setiap harinya. Sayangnya, tidak semua area boleh direkam, dan waktu untuk merekam juga sangat terbatas. Sekarang, gue ada di ruangan 18, salah satu ruang sidang besar di kantor pusat PBB di Jenewa. Ruangan ini digunakan untuk pertemuan diplomatik, sesi komite, negosiasi antar pemerintah, dan berbagai konferensi internasional. Ruangan ini juga sering menjadi lokasi pembahasan isu global seperti hak asasi manusia, perdagangan, kesehatan, dan kerjasama internasional. Lanjut ke ruangan 17. Ini adalah ruangan yang digunakan untuk rapat teknis, pertemuan badan-badan PBB, sesi kerja komite, dan dialog antar negara. Ruangan ini dilengkapi dengan booth penerjemah, sistem suara multibahasa, serta tata tempat yang mendukung diskusi formal. Biasanya ruangan ini dipakai untuk pertemuan dengan skala lebih kecil dibanding ruang utama, tetapi tetap menangani topik penting seperti kesehatan global, ekonomi, pembangunan, dan isu kemanusiaan. Sekarang kita lanjut ke ruangan 20. Ruangan ini juga dikenal sebagai ruang sidang utama Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Ruangan ini biasanya digunakan untuk pertemuan tingkat tinggi tentang isu-isu HAM global, lalu juga membahas tentang diskriminasi, kebebasan sipil, dan resolusi konflik. Ciri paling ikonik ruangan ini adalah plafon warna-warni karya seniman Spanyol Miquel Barceló. Nah, warna-warna yang berlapis dan tidak beraturan ini melambangkan keberagaman budaya dan kerumitan dunia. Terus, teman-teman tahu nggak sih, meskipun secara geografis kantor PBB itu ada di wilayah Swiss di kota Jenewa, tetapi secara hukum atau fungsional area itu punya status khusus internasional karena ada host country agreement antara PBB dan Swiss. Nah, artinya apa? Artinya PBB dan gedungnya punya kekebalan dan imunitas tertentu. Polisi atau pejabat Swiss nggak bisa sembarang masuk atau melakukan tindakan resmi di dalam area PBB tanpa izin. Terus, dokumen, arsip, dan aset PBB di sana dilindungi, seolah-olah itu wilayah organisasi internasional, bukan kantor biasa. Lalu, teman-teman tahu nggak sih, kalau Jenewa itu merupakan panggung utama diplomasi Indonesia soal HAM. Secara Dewan HAM PBB, markasnya itu di kantor PBB Jenewa, Indonesia udah beberapa kali terpilih jadi anggota Dewan HAM ini. Dan sekarang udah terpilih lagi untuk periode terbaru sampai Desember 2026. Jadi, banyak perdebatan soal isu HAM Indonesia dibahasnya di Jenewa, bukan di New York. Terus, Indonesia juga punya kantor khusus dekat PBB Jenewa. Namanya itu PTRI. Kepanjangannya adalah Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini beda ya dengan KBRI Bern, yang di Jenewa ini fokus urus PBB, WTO, dan organisasi internasional lain. Jadi, Indonesia punya Dubes RI khusus buat PBB Jenewa. Posisi ini udah ada sejak tahun 67 dan diisi deretan diplomat senior Indonesia.
Oke Lega, gue baru aja selesai tour dari markasnya UN atau PBB. Sekarang gue mau lanjut lagi nih, di belakang ada bookshop dan gift shop dari UN itu sendiri. Nah kita cek aja yuk bentar, mereka kira-kira jual apa aja ya di dalam. Ale! Oke Lega, selesai sudah jalan-jalan kita kali ini. Kalau menurut gua, tour UN di Jenewa di Swiss ini seru banget teman-teman. Tadi gua di dalam bener-bener dijelasin sama tour guide-nya tentang sejarah UN itu sendiri, kenapa UN itu terbentuk, kapan UN itu terbentuk. Jadi gua dan rombongan lain tuh bener-bener mendapatkan ilmu baru selama gua tour tadi teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka dengan isu-isu internasional, gua sangat merekomendasikan teman-teman untuk mengambil tour UN di Jenewa Swiss ini teman-teman.
Jadi itu aja untuk video kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, share juga video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ataupun ke pasangan kalian. Stay tune terus di channel YouTube gua, di Kurniawan Selemong, dan nantikan video-video menarik berikutnya. Ala prochaine!